sipil negara. Ya, dalam menjaga martabat, kehormatan atau marwahnya ASN. Nah, olehnya itu ya ada beberapa kode etik dan kode perilaku. Sebenarnya ini bisa ditemukan juga di, kalau tidak keliru, di Undang-Undang Nomor 5 juga ada. Kode etik dan, nah, nilai-nilai ini juga sudah berakumulasi dengan nilai-nilai dasar. Sudah terjabarkan juga ke dalam nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama itu melaksanakan tugasnya dengan jujur. Nah, jujur ini kalau teman-teman amati di agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, nilai jujur ini ditemukan di beberapa indikator jujur, ditemukan di beberapa nilai dasar. Kalau tidak salah ingat, ada di akuntabilitas, ada di etika publik maksudnya, kemudian ada di anti korupsi. Jadi sesungguhnya nilai-nilai dasar itu juga penjabaran dari kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, pertanyaannya, ketika dia dijabarkan ke nilai-nilai PNS, karena ada di akuntabilitas, ada juga di etika, ada juga di anti korupsi. Nah, apakah penempatan nilai indikator jujur itu samakah pengertiannya ketika dia ditempatkan di akuntabilitas dan ketika dia ditempatkan di anti korupsi? Kira-kira sama itu? Beda, Pak. Beda, ya beda. Beda ya. Beda jujur di etika dengan jujur di anti korupsi. Nanti diperdalam saja. Dia adanya di agenda 2. Agenda nilai-nilai dasar PNS. Jadi melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, secara umum jujur itu adalah, apa jujur itu sebenarnya? Secara umum. Hampir hari-hari kita ngomong kata jujur ini, sebut kata jujur. Sebenarnya yang dimaksud dengan jujur itu adalah, terserah mau dilihat dari aspek anti korupsi, mau dilihat dari aspek akuntabilitas, atau dari sisi etika. Kira-kira apa yang dimaksud dengan jujur itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Jujur itu sebuah sikap di mana kita tidak menyimpang dari prinsip-prinsip moral. Ya. Jadi jujur itu sumbernya dari prinsip-prinsip moral ya. Iya, Pak. Ya, benar. Ibu siapa? Asriani? Siapa? Ibu Asnawati ya? Asnawati, Pak. Betul itu. Jadi kalau sumbernya jujur itu dia berangkat dari prinsip-prinsip moral. Apa bedanya moral dengan etika? Bedakah moral dengan etika? Kapan kita mengetahui moral seseorang itu sesuai dengan standar, atau moral itu kita anggap baik atau tidak baik? Kapan bisa kita menyimpulkan itu? Pada saat orang beretika. Etika itu lantas dilihat di mana? Di ucapan dan tindakan. Ya. Ucapannya, tindakannya, baru kita menyimpulkan, wah, nilai-nilai moralnya rendah. Kira-kira begitu. Jadi jujur itu adalah, gampangnya jujur ini umum diketahui orang menyampaikan sesuatu sesuai faktanya. Itulah jujur. Jangan faktanya 2, disampaikan 1 atau 5. Berarti tidak sesuai dengan faktanya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya bagaimana? Salah satu dari sekian banyak tanggung jawab itu. Apa bentuk konkretnya tanggung jawab itu? Tentu kalau kita bicara hari ini kaitannya kita dengan PNS sebagai pelayan publik. Jujur itu dikaitkan dengan posisi kita sebagai PNS. Bertanggung jawab sebagai PNS kira-kira
Seperti apa ukurannya? Bertanggung jawab. Izin menjawab Ya, lagi, Pak. ya. Bertanggung jawab itu kayak kita bertanggung jawab terhadap ini, Pak, tugas-tugasnya kita di tempat kerja. Ya. Jadi konkretnya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan itu namanya tanggung jawab. Kalau diberi misalnya begini, diberi Anda selesaikan ini sampai dengan tanggal sekian. Ya, orang yang bertanggung jawab itu akan menyelesaikan sesuai dengan target. Apabila ada masalah dia sampaikan lebih awal. Kira-kira itulah bentuk-bentuk konkret dari tanggung jawab. Ya. Kalau di medis itu kira-kira kalau posisi dia sebagai perawat misalnya, tentu dia bertanggung jawab sampai dengan batas tugasnya itu. Akuntabilitas. Kemudian berintegritas. Integritas. Integritas. Apa itu ya? Ini paling populer ini integritas ini. Integritas. Kira-kira apa ya? Begitu kita konkretkan kadang kita bingung juga ya. Apa yang dimaksud dengan integritas? Kalau jujur Izin menjawab lagi, Pak. Ya. Integritas, konsistensi atau keteguhan yang membuat kita tidak goyah. Apa kalau Timur Leste itu kita sebut dia dengan Indonesia, terjadi apa di Timur Leste itu? Integrasi. Disintegrasi. Jadi kalau mau integritas itu berarti penyatuan, menyatu dalam sikap, menyatu dalam ucapan, berbagai nilai-nilai yang berharga, nilai-nilai yang dipandang secara umum adalah baik. Dia menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Membangun integritas, membangun kejujuran, membangun tanggung jawab, dan seterusnya. Cermat dan disiplin. Nah, disiplin ini dia lebih pada nilai kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS. Cermat dan disiplin ini kalau tidak salah ada di nilai komitmen mutu. Kalau tidak salah, ada di komitmen mutu dia. Cermat dan teliti. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Nah, ini ada di etika. Di etika publik. Kalau Bapak dan Ibu baca modul agenda 2 itu, jadi hampir semua nilai-nilai yang terangkum dalam kode etik dan kode perilaku itu juga ada di nilai-nilai dasar PNS. Kalau tidak keliru di Undang-Undang Nomor 5 ada ini pasal-pasal awal menjelaskan tentang kode etik dan kode perilaku. Kemudian bicara tentang kewajiban, kemudian larangan, dan seterusnya. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu namanya apa ini? Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, berarti patuh atau taat pada aturan. Ini yang kalau yang keempat ini di anti korupsi pasti ada. Kalau tidak keliru ditanggung jawab juga ada kalau tidak salah ingat. Nah, nilai-nilai dasar ini kan hari ini setelah tahun ini setelah ada modul baru berbeda sudah dengan nilai-nilai yang lama. Bukan berbeda apanya, ada penambahan. Ada penambahan. Jadi ada pengayaan dibanding dengan teori dengan modul sebelumnya. Jadi inilah kode etik dan kode perilaku yang harus dijaga oleh ASN. Untuk apa ini dijaga? Dalam rangka menjaga marwah, menjaga harkat dan martabat. Bisa dibayangkan kalau PNS itu tidak jujur, kemudian tidak bertanggung jawab atas tugas-tugasnya.
Dia perawat, harusnya aplosnya masuk jam 6, kembali jam 6 pagi, jam 10 dia tinggalkan ruangan jaganya. Kan itu kan bentuk tidak bertanggung jawab. Kalau semua orang melakukan seperti itu, maka hilanglah wibawa PNS. Ini dilihat dari sisi kesehatan, dari tugas Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat. Nah, ini kaitannya dengan poin keempat tadi. Karena poin keempat mengatakan nilai yang harus dijaga itu adalah bekerja sesuai dengan aturan. Olehnya itu, ketika ada perintah, kita harus loyal, harus patuh pada perintah atasan. Tetapi ada catatannya. Apa catatannya? Sepanjang atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu mulai dari undang-undang sampai penjabarannya yang paling teknis. Itulah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang, dijabarkan di peraturan pemerintah, mungkin juga ada perpresnya, mungkin ada juga permennya, kemudian dilanjutkan dengan perbub, dan seterusnya. Jadi itu namanya aturan perundangan. Tidak hanya undang-undang. Jadi termasuk aturan-aturan yang terkait dengan undang-undang itu sebagai bentuk penjabaran. Jadi Anda harus tunduk dengan atasannya, tunduk dengan kepala puskesmas, bukan tunduk ya, patuh. Patuh pada kepala dinas. Sepanjang, harus ada catatan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang keenam, menjaga kerahasiaan. Lantas, ini juga ada di nilai menjaga kerahasiaan, ini ada di Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedua. Di situ disebutkan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa, berjanji satu. Coba kata, yang berjanji yang nomor 2 apa? Kalau satu itu kan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Yang kedua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan negara. Ini menjaga kerahasiaan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan nilai transparansi, keterbukaan? Di satu sisi kita juga teriak-teriak menjaga, menjunjung tinggi dan menghormati, serta menjaga rahasia jabatan, rahasia negara dan jabatan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan keterbukaan? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Atau mungkin pertanyaannya begini, sebagai PNS, apa yang wajib dibuka dan apa pula yang harus dirahasiakan? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Karena kita juga dituntut dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Pada saat yang sama ada juga kode etik yang menuntun kita untuk menjaga kerahasiaan yang menyangkut dengan kebijakan negara. Maka pertanyaannya, sebagai PNS, terutama dalam posisi kita sebagai para medis, kira-kira apa yang harus dipublisir atau dibuka ke publik, yang mana yang tidak bisa tidak dibuka ke publik, harus menjadi rahasia. Bisa ditunjukkan? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Asnawati, Pak. Ibu? Asnawati, Pak. Oh ya, Asnawati bagaimana? Kalau untuk kita yang di tenaga kesehatan, Pak, kalau keterbukaan itu kayak misalkan kita ada hadapi pasien, terus pasiennya gawat,
kita jelaskan hasilnya kepada keluarganya, Pak. Seperti itu. Itu apa itu? Keterbukaan atau rahasia itu? Keterbukaan, Pak, kepada keluarga pasien bahwa keadaan pasien seperti ini, misalkan kayak ada yang gawat atau emergensi, Pak, kayak yang harus dirujuk. Lantas yang dirahasiakan apa? Yang mau dirahasiakan? Karena ada keharusan merahasiakan. Sudah betul itu. Anda sudah terbuka sesuai dengan tuntutan. Sekarang kan juga ada juga menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Atau kalau di Panca Prasetya itu lebih tegas lagi. Siapa yang bisa share? Ada yang bisa share? Saya lihat dulu ya. Apa yang bisa dirahasiakan? Apa yang harus, bukan yang bisa ya, yang harus dirahasiakan dalam kaitan kita sebagai PNS, khususnya para medis? Kalau yang ditutupi, Pak, kayak misalkan catatan medisnya, Pak, berkas-berkasnya. Ya, catatan medisnya harus ditutup. Itu kenapa harus ditutup itu? Karena apa alasannya? Dokumen kayak misalnya kayak dokumen-dokumen negara, Pak, itu enggak boleh dibawa sama pasien atau keluarganya. Ya, sip. Jadi begitu ya. Jadi rahasia negara itu karena dua hal. Ada karena sifatnya, ada karena perintahnya. Yang Ibu sebutkan tadi itu karena sifatnya. Memang sifatnya rahasia itu barang. Tidak mungkin rekam medisnya orang begitu mudah disebarluaskan kemana-mana. Makanya kemarin itu terjadi perdebatan yang sangat alot. Karena ini soal COVID ini barang baru. Orang masih menggunakan undang-undang itu, sementara karena ini situasinya dinyatakan darurat kesehatan. Kalau darurat, Pak, maka kondisi normal tidak berlaku. Kalau darurat. Kalau dinyatakan sudah darurat, berarti hal-hal yang normal bisa saja dianggap tidak berlaku. Sama halnya kalau di dalam Islam, mohon maaf ya, ada beberapa hewan yang diharamkan. Itu dalam situasi normal. Kalau darurat, bisa dilanggar daripada mati kelaparan. Nah, begitu juga itu. Ada sesuatu yang sebenarnya di situasi normal dia dibenarkan, tapi pada saat situasi darurat bisa saja dia menjadi sebuah kesalahan. Itulah yang terjadi di Rumah Sakit Umi Bogor itu, soal Habib Rizik itu ya. Satu sisi mengatakan itu rahasia, tidak boleh diungkap kemana-mana. Ternyata kerahasiaan itu dalam situasi darurat menjadi tidak rahasia. Karena ini lain sifatnya. Jadi itu karena begini, apa yang perlu dirahasiakan? Sesuatu yang menurut sifatnya atau perintahnya. Misalnya tadi itu, catatan medis itu. Jadi tidak pernah ada dokter habis memeriksa pasien, kemudian datang pasien berikutnya bertanya, apa penyakitnya tadi itu? Nggak mungkin dokter sampaikan itu. Karena itu sifatnya rahasia. Itu sudah dijelaskan, sudah diketahui sejak awal. Karena memang sifatnya rahasia. Sama dengan guru, tidak mungkin karena alasan keterbukaan membocorkan soal nasional. Nggak mungkin terjadi itu, karena sifatnya rahasia. Kenapa? Kapan itu sesuatu sifatnya rahasia? Lihat saja amplopnya. Kalau amplopnya itu di sudut tertulis rahasia, ya tidak bisa. Sama dengan kalau dulu DP3, sekarang SKP itu kan sifatnya rahasia itu. Makanya orang yang paham tentang ini, kalau ada surat yang sifatnya rahasia, kan di pojokan surat itu di amplop itu tertulis rahasia. Pasti dia tidak berani buka dan langsung kepada kepala dinas. Kalau dia di dinas, langsung kepada kepala badan, karena sifatnya rahasia. Ada yang menurut perintahnya. Kemarin ada ceraka malam nggak? Tidak ada ya. Tidak ada ceraka ya.
di nilai-nilai bela negara diakhiri dengan ceraka, tidak ya, renungan saja ya. Belum ada, Pak. Tidak ada ceraka ya. Kalau ceraka itu kan ada permainan itu untuk menjaga rahasia itu, dibawa dari satu pos ke pos yang berikutnya sampai di pos terakhir tidak boleh terbuka. Itu contoh menurut perintahnya itu. Misalnya juga ada rapat misalnya tentang kelulusan angkatan 24 ini. Saya juga ikut rapat. Terus kepala badan selaku pimpinan rapat mengatakan hasil rapat ini tidak ada seorang pun yang hasil rapat ini sifatnya rahasia sampai pada tanggal ditentukan. Anda boleh ada, kalau bocor sampai ke peserta, patut diduga ada peserta rapat yang tidak loyal. Patut diduga. Kenapa belum diumumkan peserta sudah tahu? Berarti ada peserta rapat yang tidak loyal. Artinya dia melanggar kode etik. Jadi menjaga kerahasiaan menyangkut kalau yang harus dibuka itu yang sifatnya mulai dari visi, misi, program, kegiatan, anggaran, jadwal pelaksanaan. Makanya kalau Bapak dan Ibu ke desa-desa, biasanya ada proyek, misalnya pembukaan jalan baru atau pengerasan jalan baru. Nah, di sana ditulis itu, wajib ada papan nama proyeknya, di sana langsung dipublisir. Ini siapa yang mengerjakan CV ini. Panjangnya pekerjaan sekian kilometer. Sumber dananya APBD. Besar anggarannya sekian-sekian. Waktu pelaksanaan pekerjaannya sekian-sekian. Itu namanya keterbukaan informasi publik. Wajib dibuka itu. Makanya kalau besok nanti datang ke puskesmas, ada masyarakat bertanya soal kegiatan Bapak dan Ibu tentang pengadaan gizi kah atau apa, itu menjadi hak publik itu. Hak publik untuk mengetahui. Kecuali hal-hal yang menurut perintahnya. Hal lain juga yang tidak bisa dibuka kemana-mana, SPJ pertanggungjawaban. Itu tidak boleh disebar kemana-mana. Saya kira itu ya, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Banyak, misalnya dulu ada Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK ya, tahu? Ya, kemarin kan kena sanksi etik. Tahu, Pak. Karena kenapa kena sanksi etik? Karena membocorkan sprindik surat perintah penyidikannya Anas Urbaningrum. Nah, itu contoh. Karena sprindik itu sifatnya rahasia. Surat perintah penyidikan itu sifatnya rahasia. Orang terbatas saja yang tahu. Tidak boleh keluar ke publik. Itu contoh konkret ya. Karena ini kan sudah terpublisir, beritanya sudah terbuka ketika kejadian itu. Yang berikutnya, kode etik dan perilaku yang menuntun kita sebagai PNS adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Apa bedanya efektif dengan efisien? Ada yang bisa komentar? Apa bedanya efektif dan efisien? Ya. Kita tidak lama lagi ya. Efektif itu kalau dalam pekerjaan hari-hari, kalau efektif ini kan sering orang definisikan tepat guna, kan gitu ya. Ada juga yang membagi yang namanya efektif itu dikaitkan dengan penggunaan tenaga, sementara efisien dikaitkan dengan penggunaan waktu. Jadi penggunaan tenaga yang dikaitkan dengan hasil yang rasional. Misalnya begini, pekerjaan kalau di dunia kesehatan itu pekerjaan membuat bak sampah medis. Misalnya ya, ada pekerjaan di situ. Pembuatan tempat pembuangan sampah medis. Nah, itu dikerjakan
10 orang. Pertanyaannya, rasionalkah mengerjakan tempat sampah itu dengan melibatkan tenaga 10 orang? Dikaitkan dengan hasil. Rasionalkah itu? Karena kalau di birokrasi, penggunaan tenaga itu berkonsekuensi di anggaran. Semakin banyak tenaga dilibatkan, semakin banyak pembayaran yang dikeluarkan. Itu namanya dilihat dari sisi penggunaan tenaga. Kadang orang mengkaitkan efektif itu dengan tenaga. Sementara efisien dikaitkan dengan waktu. Masa membuat sampah medis itu menggunakan waktu 3 bulan. Berarti orang dihonor, kalau dia honornya per bulan berarti 3 kali bayar. Pertanyaannya, efisienkah mengerjakan tempat sampah itu dengan menghabiskan waktu 3 bulan? Karena semakin menambah waktu, semakin menambah anggaran. Itu resiko. Jadi semakin lama dikerjakan dan semakin banyak orang terlibat, semakin terjadi pemborosan. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Mungkin bahasa gampangnya begini. Kalau bisa dimuat dengan gerobak, kenapa harus menggunakan trek? Kira-kira begitu ya. Menjadi tidak efektif. Harusnya diangkat dengan gerobak saja, tapi kita sewa trek. Nah, sementara kan itu menggunakan dana publik. Lainnya itu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tepat guna, penggunaan tenaganya rasional, dan pemanfaatan waktunya efisien. Rasional. Yang ke-8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan? Konflik of interest, konflik kepentingan. Apa maksudnya itu? Ini yang terakhir barangkali, karena saya harus geser ke, ini sudah hampir jam 2 ya. Siapa yang bisa itu? Konflik kepentingan itu? Ya, kita akhiri jam 2 ya. Saya akhiri jam 2 ini pertemuan. Boleh Pak ya? Siap, Pak. Ya. Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan? Nah, Bapak dan Ibu, konflik kepentingan itu, makanya di pegawai negeri ini untuk jabatan tertentu atau eselon tertentu tidak boleh berbisnis. Tidak boleh berbisnis. Kalau Bapak dan Ibu punya perusahaan, sementara Bapak dan Ibu juga kepala apa begitu? Kepala puskesmas misalnya. Bisa saja kalau ada pekerjaan di puskesmas itu kemudian ditender menggunakan perusahaan, bisa kalau perusahaannya Bapak masuk pasti menjadi pemenang. Karena terjadi konflik kepentingan. Sudah susah dipisahkan yang mana posisi Bapak sebagai pejabat, yang mana posisi Bapak sebagai pengusaha. Maka terjadilah konflik kepentingan itu. Jadi itu maksudnya konflik kepentingan. Antara urusan pribadi dengan urusan kantor sudah susah dipisahkan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi urusan pribadi masuk ke kantor dan urusan kantor masuk ke pribadi. Oke? Nah, yang berikutnya memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Saya kira ini dari keseluruhan itu 1-8 kita pegang teguh itu sebagai nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dengan perundang-undangan mengenai disiplin. Nah, ini di PP nomor berapa sekarang? 54 ya, tentang disiplin PNS. Kalau tidak salah peraturan pemerintah nomor 54. Sebenarnya di PP tentang disiplin ini, di peraturan pemerintah ini sudah cukup lengkap. Sudah sangat detail. Detail sudah. Mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak terhormat. Sudah diatur semua. Ada di peraturan pemerintah tentang disiplin PNS.
Kalau tidak salah PP 54. Kalau dulu kan PP 80 itu disiplin PNS. Saya kira inilah akhir dari seluruh. Bukan ini tugasnya, bukan. Nanti dilihat saja di Kolabjar, mudah-mudahan sudah masuk. Saya kira ini masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang patut ditanyakan, saya hanya ingin mempertegas lagi bahwa ciri-ciri isu yang terkait dengan manajemen ASN, apabila isunya itu yang menjadi sasaran PNS, entah peningkatan tanggung jawab, entah peningkatan pengetahuan, kinerja, disiplin, etika, dan seterusnya. Sepanjang dia berakhir di PNS, maka itu isunya manajemen ASN. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita kembalikan kepada Pak Arief. Masih ada waktu lebih kurang ya 10 menit. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya tentang konflik kepentingan, Pak. Ya. Misalnya ada contoh seorang pegawai di luar tugasnya sebagai seorang pegawai, dia juga merupakan pengusaha, misalnya pengusaha bensin. Oh. Kemudian di instansinya itu sering mengadakan pengadaan untuk membeli bensin untuk keperluan mobil dinas dan sebagainya. Tetapi karena kantornya anggarannya kurang, biasanya kan mengutang, Pak. Nah, kemudian yang mampu memberikan hutang ini cuma PNS tersebut. Jadi terkesan dia monopoli untuk pengadaan minyak itu. Apakah itu termasuk dalam konflik kepentingan atau apa, Pak? Saya melihat konflik kepentingan itu karena menghalangi hak orang lain untuk berusaha. Konflik kepentingan. Termasuk konflik kepentingan itu. Karena dia tahu ada pengadaan bahan bakar, maka dia menjadi pebisnis bahan bakar. Dan bahan bakar itu harus dibeli di tempatnya. Sama dengan kepala puskesmas, karena dia tahu ada obat tertentu sulit didapatkan di situ, dia buka usaha farmasi. Kira-kira begitu kalau dibawa ke dunia kesehatan. Itu kalau diperiksa itu temuan itu konflik kepentingan. Di samping temuan kalau dikaitkan dengan kode etik dan kode perilaku itu sebuah pelanggaran. Apakah itu menjadi pelanggaran hukum belum tentu. Karena begini ya, kalau kode etik itu kan selalu bisa diselesaikan oleh Dewan Etik. Dewan Etik yang menyelesaikan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu memang tidak melanggar kode etik, pasti akan dilindungi. Tetapi kalau melanggar kemudian dia masuk ke ranah hukum, maka lembaga bisa saja lepas tangan untuk melakukan advokasi. Karena sudah dipastikan melanggar etik. Jadi yang gambaran yang disampaikan Agustiar itu kecenderungan menurut saya itu masuk di wilayah konflik kepentingan. Karena ada menggunakan jabatan untuk keuntungannya. Karena dia yang mengendalikan pembelian itu. Di anggaran itu ada di bawah taktisnya dia, ada di bawah kewenangan dia untuk mengatur. Maka dia mengarahkan bahwa bahan bakar itu tidak boleh belanja di tempat lain. Disitulah namanya konflik kepentingan. Ya sama dengan kasus obat tadi. Puskesmas tidak boleh membeli obat di tempat lain kecuali di CV titik-titik. Nah CV itu milik dia. Ini kan konflik kepentingan. Itu yang mau dicegah. Nah, kalau kita staf ini nggak ada persoalan. Kalau Anda mau buka kios di rumah dengan tidak ada urusannya dengan kantor, nggak malah didorong supaya ikut bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraannya. Yang jadi persoalan ketika Bapak dan Ibu memiliki kewenangan tertentu. Makanya kalau tidak keliru di eselon tertentu itu dilarang berbisnis. Larang berbisnis. Karena dikhawatirkan itu, terutama bisnis mendirikan perusahaan-perusahaan itu, pengadaan ini, pengadaan itu, dan seterusnya.
Jadi bagus itu. Itu salah satu bentuk terjadinya konflik kepentingan. Selalu ini dikaitkan dengan kewenangan. Dengan kewenangannya dia mengatur, memberi keuntungan kepada perusahaan yang sebenarnya juga miliknya dia. Terjadilah konflik kepentingan. Yang mana posisi dia sebagai pengusaha, yang mana posisi dia sebagai pejabat. Itu yang dihindari. Saya kira begitu ya, Pak Agustiar ya. Iya, Pak. Yang lain Terima kasih, silakan. Pak. Pak Halik, Pak. Oh, Pak Halim. Ya, silakan yang lain. Silakan. Yang bertanya tadi Pak Halim itu yang contoh konflik kepentingan ya? Iya, Pak. Pak Oh, iya. Halik, Pak ya. Ya. Jam Pak, 2 kita. Ya, silakan. ini terkait tugas itu Pak, belum ada sampai sekarang di Kolabjar Pak. Tapi kami sudah hubungi Pak Arif, katanya nanti menghubungi dulu Pak Rahmat Pak. Oh iya, berarti belum dibuka di sana. Penting saya sudah kirim itu. Begitu dia buka langsung masuk itu. Oh iya Pak. Sama dengan kita biasa sudah mau menilai, tapi belum dibuka, mau diapa? Akhirnya kita sudah lupa, sudah pengumuman. Tinggal nilainya kita yang ditunggu. Pak, nilainya Bapak belum masuk, Pak. Sudah mau rapat ini. Karena begitu kita mau masuk, tidak terbuka. Dan inilah plus minusnya virtual dengan sistem ini. Walaupun banyak juga plusnya. Plusnya ini kan IT ini memaksa orang disiplin. Karena Anda terlambat, rekam digital yang menginformasikan bahwa si Anu tidak masuk tanggal sekian. Tidak perlu dicek absen kan bisa direkayasa. Kalau absen manual ya. Kalau ini kan jejak digitalnya langsung tersimpan. Jam berapa kamu masuk? Sudah ada di sini. Nggak mungkin dihapus. Ya kira begitu ya. Jadi orang sekarang ini disiplin bukan karena apa? Karena persoalan sistem. Jadi ada juga banyak plusnya. Meski juga kita akui banyak minusnya. Ya plus minus itu biasa lah. Nanti saya cek juga nanti, siapa tahu saya salah mengupload bukan ke angkatan 24 karena terlalu banyak ini angkatannya. Nanti saya cek sebentar. Tapi perasaan saya kemarin itu sudah, karena saya sudah mengajar 1 kali, sudah. Karena di situ dinyatakan wajib mengisi tugas. Masih ada yang lain di luar penugasan? Masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Misalnya begini Bapak Ibu, kita mulai dari 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Misalnya rendahnya integritas petugas apa begitu. Berarti itu isunya manajemen ASN. Dengan cermat, Pak, ini cermat, ketelitian. Masih adanya petugas yang kurang teliti dalam pendistribusian ini dan itu. Berarti itu isu manajemen ASN. Nah, gitu ya. Belum berkembangnya budaya pelayanan atau budaya kerja yang mengedepankan keramahan, kesopanan, dan seterusnya. Terutama di front office, di pelayanan paling awal, pelayanan orang bilang pandangan pertama. Begitu orang datang, publik, dia langsung ke situ. Semacam di reception kalau di hotel. Jadi itu perlu dibekali itu petugas di reception itu kalau di hotel. Karena dialah yang menimbulkan kesan pertama ketika kita masuk di pelayanan publik. Kalau kesan pertamanya sudah tidak bagus, orang sudah teriak-teriak tidak ada petugasnya, kemana ya? Jadi berarti itu isunya manajemen ASN, penataan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh juga kalau ada kekosongan hukum atau ketidakjelasan aturan, boleh. Belum adanya aturan yang mengakomodir tentang ini dan itu. Atau lemahnya sosialisasi atau kurangnya sosialisasi tentang aturan apa yang terkait dengan medis.
Sehingga sering-sering kita menemukan kesalahan masyarakat. Padahal bukan kesalahan dia, tapi karena informasi tidak sampai ke dia. Ya. Jadi itu semua. Jadi boleh dikaitkan langsung dengan ini. Dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak tingkat kepatuhan, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap menjaga kerahasiaan menyangkut kebijaksanaannya, rendahnya pemahaman karyawan tentang hal-hal yang bersifat rahasia baik menurut perintahnya maupun menurut sifatnya. Bisa menggunakan kekayaan. Ini berarti belum adanya sistem apa? Ini kan menyangkut pengawasan kekayaan barang milik negara, apa laptop, ada alat medis atau apa. Belum adanya sistem pengawasan, pemanfaatan, belum efektifnya, belum efisiennya, dan seterusnya. Itulah isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN. Saya kira 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, nanti minta tolong dengan Pak siapa tadi yang hostnya ini, yang merekord tadi. Saya, Pak. Ya, nanti kami hubungi Pak Arif ya. Siapa? Kalau ini nilai dasar ini ya betul-betul bersifat nilai dia. Memegang teguh ideologi, setia dan pertahankan undang-undang. Jadi normatif dia. Tanpa dijelaskan sebenarnya kita sudah tahu. Menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Saya kira tidak ada nonnya. Harus ada nonnya, non diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi. Ini nilai dasar. Kemudian ini adalah kode etik dan kode perilaku. 2 ini saja intinya. Terkait kalau manajemen ASN tata kelolanya sebenarnya kalau di tatap muka yang kita jelaskan itu bagaimana memanage PNS mulai dari rekrut sampai pensiun. Itu sebenarnya mengatur manajemen ASN. Nah, itu pertemuannya 12 JP. 12 JP tatap muka dari 7:30 istirahat snack pagi, lanjut lagi, makan siang, lanjut lagi, snack sore, lanjut lagi. Nah, kita bicara manajemen ASN-nya mulai dari dia direkrut sampai pensiun, hak-haknya dibicarakan, kewajibannya, cutinya bagaimana. Bagaimana, kapan dia menemukan diberi sanksi ringan, kapan sanksi sedang, kapan berat. Nah, itu dia dibicarakan. Ini cukup Anda memahami kode etiknya dan kode perilaku serta nilai dasar. Kalau masih ada, kalau sudah tidak ya ngapain kita ngumpul-ngumpul di sini? Lebih baik kita istirahat. Saya stop share. Ya. Apa lagi mau dibikin? Kalau sudah tidak ada, sudah tinggal tunggu Pak Arif. Boleh kita live? Nanti kita ketemu ulang. Besok umpan balik. Besok ya. Iya, besok. Besok kita masih bicara tentang pelayanan publik. Sekaligus kita gunakan untuk umpan balik. Sudah tidak ada yang lain? Mudah-mudahan sudah tidak. Ya, silakan. Di Jadwal hari Senin, Pak. Hah? Kalau di jadwal ininya hari Senin, tanggal 6. Oh, iya, betul. Maksudnya besoknya orang Jawa. Baik, Pak. Baik. Bukan besok hari Sabtu. Sudah tidak ada yang lain? Mudah-mudahan sudah tidak ada karena paham, bukan karena mengantuk ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, saya pamit duluan. Nanti Pak siapa tadi itu Pak Khalid ya? Siapa diminta tadi? Ya Pak Khalid. Pak. Pak Khalid yang rekord. Pak Khalid nanti dihubungi anunya ya. Baik, Dihubungi Pak Arif kalau nggak salah. Pak Arif. Siap, Baik, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Kita pas jam 2. Saya mau siap-siap ke Banggai Laut. Makasih banyak atas segala
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Makasih, Pak. Pak. Yo. Terima kasih Kak.